Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhulandari, NIM 432130 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari ujian akhir semester metode dakwah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi metode dakwah pada masa sekarang ini. Yang seperti yang kita ketahui bahwa implementasi itu adalah pelaksanaan ataupun penerapan. Nah, metode itu merupakan cara ataupun jalan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Apa saja implementasi metode dakwah itu? Yang pertama yaitu fokus kepada dai, di mana dai itu dalam proses perubahan masyarakat itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, di mana kegigihan seorang dai dalam ilmu dan amal usaha itu membawa misi dakwah Islam untuk menjadi syarat proses dakwah Islam. Melalui syarat tersebut akan lahir dai-dai yang mampu meningkatkan lahir dan batin mad'u dan mengikuti pesan dakwah yang akan diajarkan, seperti pesan-pesan dakwah pada saat yang modern ini. Yang kedua yaitu fokus kepada pesan dakwah, di mana pesan dakwah itu juga merupakan bagian yang penting yang harus disampaikan oleh seorang dai, baik verbal maupun non-verbal, baik lisan ataupun tulisan. Nah, pesan yang baik itu adalah pesan yang mampu mengikat hati seorang muslim dengan Tuhannya, di mana seorang dai itu dapat memberikan pesan-pesan dakwah yang bermanfaat bagi seorang mad'u, sehingga mad'u tersebut bisa mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai. Nah, yang selanjutnya itu fokus kepada media dakwah. Nah, media ini juga salah satu jalan ataupun cara untuk membawa misi perubahan yang dilakukan oleh seorang dai, di mana contohnya Nabi Muhammad SAW itu mencoba dakwah dengan berbagai media, mulai dari rumah sebagai media dakwah, selanjutnya ada masjid, selanjutnya ada media yang dapat dijangkau oleh seorang mad'u itu seperti contohnya lapangan yang seperti yang didirikan di Madinah. Kalau misalnya pada saat yang modern atau saat sekarang ini, biasanya seorang dai itu menggunakan media dakwah seperti internet ataupun media sosial. Nah, selanjutnya itu fokus kepada metode. Nah, metode ini tuh cara untuk menentukan efektivitasan seorang dai itu untuk menyampaikan dakwah kepada seorang mad'u. Nah, selanjutnya itu fokus kepada mad'unya sendiri, di mana kita harus memberikan perhatian kepada mad'u itu agar hak dan kewajiban mad'u sebagai warga negaranya saat ini itu terpenuhi dengan apa yang telah disampaikan oleh seorang dai. Jadi itu adalah beberapa implementasi yang ada di kehidupan saat sekarang ini yang harus tetap diterapkan oleh seorang dai kepada seorang mad'u. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu soal nomor 2. Coba saudara jelaskan masing-masing contoh metode dakwah dari bil hikmah, bil mau'izah, dan bil mujadalah. Seperti yang kita ketahui, metode itu merupakan suatu cara ataupun jalan yang digunakan seorang dai untuk menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u. Nah, metode ini digunakan agar lancarnya suatu pesan dakwah tersebut bisa menuju kepada seorang mad'u tersebut. Jadi memudahkan seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Nah, itu kan di situ ada metode contoh dari metode bil hikmah. Nah, contoh dari metode dakwah bil hikmah itu yang pertama yaitu memberi peringatan seorang teman kita ataupun orang yang melakukan perilaku tercela dengan perkataan yang tegas. Nah, mengapa dalam metode dakwah bil hikmah ini menggunakan perkataan yang tegas? Itu agar seseorang tersebut tidak melakukan perilaku tercela tersebut untuk dia ulangi kembali perilaku tersebut. Nah, biasanya orang yang digunakan dalam metode ini, biasanya orang tersebut sudah tidak bisa menerima dakwah dengan perkataan yang lemah lembut, sehingga seorang dai tersebut harus menggunakan perkataan yang tegas dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Yang kedua yaitu bil mau'izah hasanah. Contohnya yaitu menasehati teman yang melakukan kesalahan dan memotivasinya agar tidak melakukan kesalahan itu di kemudian hari. Nah, bil mau'izah hasanah ini menggunakan nasihat yang baik. Nah, di sini diharapkan orang tersebut tidak melakukan kesalahannya kembali dan memberikan motivasi agar dapat membangun
citra yang baik terhadap seseorang tersebut agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut yang akan dilakukan oleh seorang mad'u. Nah, selanjutnya yaitu bil mujadalah. Bil mujadalah ini melakukan perbincangan yang baik dan tidak bersifat negatif. Nah, perbincangan yang baik di sini tuh menggunakan perdebatan yang baik. Dia tidak akan menimbulkan permusuhan, dan juga di sini menggunakan sistem diskusi di mana seorang dai itu dapat berdiskusi dengan seorang mad'u tersebut menggunakan perkataan yang baik agar tidak terjadi permusuhan di dalamnya, tidak terjadi konflik di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu coba jelaskan materi yang saudara kuasai. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi yaitu metode dakwah dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, pertama di sini kita akan membahas pendekatan dakwahnya seperti apa. Nah, pendekatan dakwah itu merupakan sudut pandang kita terhadap suatu proses dakwah tersebut. Ini merupakan cara-cara yang akan dilakukan seorang mubalik atau seorang dai untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah yang akan disampaikan kepada masyarakat tersebut. Nah, seperti apa pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut? Misalnya pengertian pemberdayaan masyarakat yang telah kita ketahui itu yaitu suatu pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam suatu masyarakat tersebut agar masyarakat tersebut dapat berkembang sehingga memberikan daya dan kekuatan terhadap masyarakat tersebut. Nah, pemberdayaan masyarakat ini juga suatu upaya untuk mengubah perilaku untuk bisa lebih baik guna meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, bagaimana pendekatan dakwah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut? Yang pertama yaitu materi dakwah itu sebagai ajakan atau seruan kepada Islam dan petunjuk kepada Allah yang harus dikemas secara sistematik dalam pemahaman setiap individu dan masyarakat muslim. Yang kedua, dakwah itu kan pada hakikatnya adalah proses yang menghidupkan atau memberdayakan baik terhadap individu maupun masyarakat, maka harus ada upaya untuk melakukannya itu. Yang ketiga, merumuskan materi dakwah yang berkaitan dengan ajakan dan dorongan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dan juga menggali potensi daerah sendiri yang sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya, dakwah tersebut harus tampil dengan wajah yang sejuk dan damai melalui peningkatan kualitas akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, dakwah itu juga harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalam masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut dapat sadar akan eksistensi Negara Republik Kesatuan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan proses perencanaan dakwah itu dimulai dari menentukan siapa dai-nya, siapa sasarannya, dan apa metode yang digunakan, apa materi, dan bagaimana hasil ataupun efek dari materi yang dai sampaikan tersebut kepada seorang masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan sistem, di mana komponen dakwah itu selain unsur dakwah komponennya itu yaitu dengan ideologi, alat dakwah, dan juga kebudayaan. Yang selanjutnya itu ada pendekatan teknologis, di mana pemanfaatan perkembangan alat teknologi. Nah, alat teknologi ini juga bisa digunakan seorang dai dalam dakwah pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya itu pendekatan ekonomis dengan melalui penciptaan lapangan kerja. Nah, contohnya kan seperti membuat suatu bazar-bazar ataupun lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan tersebut yang memiliki nilai dakwah di dalamnya sehingga masyarakat dapat mengimplementasikannya dengan baik. Yang selanjutnya itu pendekatan evaluatif dengan menilai kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, misalnya ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulunya, maka masyarakat modern pada saat ini bisa mengikuti dengan pendekatan evaluatif ini, menilai kegiatan tersebut baik atau buruk sehingga dapat menjadi contoh seorang dai tersebut untuk melaksanakan dakwahnya. Nah, ada beberapa metode yang digunakan seorang dai itu dalam memberikan
dakwahnya, pesan dakwahnya kepada masyarakat. Yang pertama kita bisa menggunakan metode dakwah bilhal, di mana metode dakwah bilhal itu merupakan memanggil ataupun menyeru suatu masyarakat tersebut dengan menggunakan metode bilhal, yaitu mengajak dengan perbuatan nyata, di mana kita itu dapat mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Nah, misalnya seorang dai itu harus memberikan contoh perbuatan nyata terlebih dahulu kepada suatu masyarakat tersebut, agar masyarakat tersebut bisa mengikuti ataupun mencontoh apa yang telah dilakukan oleh seorang dai tersebut, sehingga maka metode dakwah bilhal ini dapat berjalan dengan baik ketika seorang dai tersebut melakukan perbuatan nyata terlebih dahulu. Misalnya seorang dai ini harus rajin dulu ke masjid agar para masyarakat tersebut juga dapat meniru dai tersebut untuk rajin datang ke masjid. Misalnya contoh selanjutnya, seorang dai ini harus rajin-rajin sedekah, harus rajin membantu fakir miskin. Maka di situ seorang masyarakat bisa melihat ataupun mencontoh perbuatan dai tersebut agar dapat mencontoh perbuatan baiknya. Nah, itu yang dapat kita lakukan dengan metode dakwah bilhal. Selanjutnya itu metode dakwah bilisan, dimana kalau misalnya kita menggunakan metode dakwah bilisan itu, seorang dai itu harus mengucapkan, menuturkan kata ataupun lisan yang baik dan memperingatkan seorang mad'u tersebut dengan kata-kata yang baik. Di situ di lisan ini kita bisa menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat di suatu tempat tersebut orangnya banyak yang kafir. Nah, kita bisa, seorang dai tersebut bisa memberikan penjelasan yang baik kepada mad'u tersebut dengan menggunakan peringatan-peringatan. Nah, aktivitas dakwah dengan lisan ini misalnya bisa kita lakukan dengan ceramah, pidato, ataupun khutbah Jumat. Nah, dengan cara tersebut, metode dakwah bilisan dan juga bilhal tadi, kita dapat menghimbau para masyarakat tersebut untuk menjadikan masyarakat yang baik untuk kedepannya. Nah, metode dakwah bilhal dan bilisan ini juga harus sinkron di dalam masyarakat tersebut agar pengembangan di dalam masyarakat tersebut itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, ketika seorang dai itu menyampaikan dakwahnya dengan metode bilisan tadi, maka harus diikuti dengan metode bilhal, di mana seorang dai tersebut harus juga melaksanakan apa yang dia sampaikan tadi kepada seorang mad'u. Jadi pelaksanaannya itu bisa sinkron antara metode bilhal dan juga bilisan. Baiklah, mungkin sekian jawaban ujian akhir semester metode dakwah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.